siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini kami percaya Tuhan, Kau yang terajaib bagi kami selamanya. Bapa, selamanya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Setia sampai akhir hidup. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom, apa kabar? Kembali ketemu lagi 5 roti 2 ikan saudara. Dari sedikit jadi banyak. Puji Tuhan. Pak Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan. Bukan akan, sudah loh. Sudah nyata di sini. Rekan kita terkasih. Kakak, tetangga kita ya terkasih, kakak terkasih juga. Hans Alfred. Ya, Halo monggo Kak, kenalan semua. dulu nih Kak. Oke. Supaya makin sayang nanti. Shalom semua. Salam. Ya, semua yang mengikuti di channel 5 roti 2 ikan. Ya, senang sekali pada malam hari ini bisa Ya. ada bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat terkasih yang ada, dan saya percaya malam ini akan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yes. Saya Hans, nama lengkapnya Hans Alfred. Nama Hans boleh Alfred. Jerman tapi
Ya, tapi percayalah. Wajah juga lumayan kok Kak, ke Jerman-Jermanan. Ya, tapi dulu pernah tinggal di Manuan, jadi Jejere Manuan gitu ya. Jejere Manuan, baru lagi nih. Nama Oke, boleh oke. ya, nama Hans Alfred, nama memang diambil dari nama konon ceritanya orang tua dari nama pemain bulu tangkis Jerman dulu. Tahu? Ya, Ayo. Oh, enggak. Nggak tahu ya memang. Iya. Tenis saya tahu. Iya, Oke. gitu. Katanya begitu, ceritanya dulu begitu. Tapi saya lahirnya di Surabaya, tapi orang tua Manado. Jadi ya campur-campur lah begitu ya. Iya. Lanjut Kak. Iya. Bilang profesi atau Iya dong. Iya. Dong, Kak Hans lagi sibuk, bukan lagi sibuk ya, dari awal masuk dalam panggilan Tuhan sibuk ngapain nih Kak? Profesinya untuk menguatkan dalam hal apa gitu, berbagi dengan tipikal yang seperti apa? Ya, saya sekarang ini lebih banyak bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan. Iya. Ya, pendidikan dan pengembangan karakter dan sumber daya manusia, khususnya memang pada aspek karakter dan life skill, atau ada yang bilang soft skill, ada yang bilang life skill begitu. Karena itu penting banget ya, Oh, untuk iya. kita bisa lihai dalam menjalani hidup gitu selain ya. Kak Hans tertanam dalam sebuah komunitas gereja dan aktif di sana. Ya, tapi di luar Kak Hans sebagai trainer, Betul. sebagai Saya sebagai trainer, coach, Coach, ya, ya. kemudian juga sebagai konselor juga. ya. Mundur ke belakang Kak, sampai pada satu titik Kak Hans ada di sana. Ini kan ada latar belakang. Betul. Ya, Kak Hans boleh cerita, Kak Hans boleh bagikan berawal dari mana Tuhan bisa panggil Kak Hans, kok arahkan untuk ada di titik saat Panggilan ini, yang detail itu ya. Panggilan ini ya. panggilan. Ya. Jadi SMA seperti biasa anak-anak SMA waktu saya SMA kalau ditanya cita-cita dulu, saya selalu menyebutkan 2 profesi. Ya, Ya, jadi saya menyebutkan hubungan internasional, jadi diplomat atau jadi seorang ekonom atau ekonomi bisnis begitu. Jadi kalau ditanya waktu SMA itu kira-kira di sini mau melanjutkan kuliah di mana? Selalu saya jawab kalau ndak ekonomi atau di hubungan internasional. Tapi rupanya Tuhan punya kehendak yang lain. Saya ingat di sebuah momen yang namanya retreat waktu itu khusus untuk anak kelas 3 SMA. Tuhan mulai taruh beban yang lain, yaitu sebuah beban justru tentang pendidikan, ya. Oke. Dan sebelumnya sebenarnya ada serangkaian acara yang sempat saya ikuti, dan itu kebanyakan bicara pesan-pesan tentang panggilan, tentang pentingnya anak-anak Tuhan terlibat dalam pendidikan. Oke. Karena pada waktu itu mungkin era-era saya pada waktu itu, kalau orang tua ditanya atau anak ditanya, orang tua terutama mau ditanya anaknya kepingin jadi apa, dulu yang paling terkenal mereka selalu sebut kalau ndak ekonomi ya kedokteran begitu. Ya tentunya tidak salah hal itu, tapi kemudian Tuhan arahkan kepada panggilan yang lebih khusus. Nah, saya pikir itu relevan karena sejak SMA juga saya merasa punya beban buat anak-anak pelajar, anak-anak generasi lah. Nah, terus saya berpikir lah kalau anak-anak pelajar itu bagaimanapun jamnya lebih banyak ada di sekolah kan gitu ya daripada di tempat lain pada waktu. Jadi kalau kita merasa punya beban kepada anak muda, remaja atau anak SMA pelajar pada waktu itu, akan jadi pertanyaannya siapa yang mau memberi hidup buat waktu yang paling banyak yang mereka punya. Benar. Nah, kalau semua pada waktu itu banyak sih teman-teman yang punya beban passion untuk melayani anak muda, kaum muda, membina remaja. Tapi kemudian saya juga berpikir bahwa bagaimanapun waktu mereka terbanyak kan adanya di luar. di sekolah maksudnya di sekolah. kan, artinya kan 8 jam sehari mereka ada di Kalikan sekolah. aja sebulan itu kalau udah berapa jam mereka habiskan. kalau kita merasa punya beban kepada anak-anak pelajar, sementara kita tidak punya atau kita tidak masuk di jam yang sebenarnya mereka banyak, saya pikir Kurang ada yang efektif, kurang kurang efektif, maksimal. ada yang kurang maksimal. Mungkin itu catatan perjalanannya, sehingga ya tentunya tidak mudah saya akhirnya memilih untuk
mentaati apa yang Tuhan mau, sekalipun sampai menit-menit terakhir itu saya masih mencoba memutuskan seperti Yunus gitu ya, mau lari gitu. Iya. Ya, jadi saya ingat ketika memilih jurusan untuk SNMPTN itu, betul saya Itu akhirnya memilih ke bergumul benar ya saat bergumul itu. benar. Tapi saya masih mencoba lari tapi yang nyerempet gitu, yang enggak terlalu jauh. Jadi betul, saya memang kemudian memilih waktu itu saya ikut UMPTN ya dulu namanya ya. Betul, saya memilih kampusnya di IKIP negeri kan. Memang kan IKIP kan backgroundnya calon mencetak guru memang betul. Tapi saya pilih jurusan yang bisa membuat saya tidak perlu jadi guru gitu. Kampusnya boleh di kampus keguruan. Tapi saya pilih jurusan yang kira-kira dalam bayangan saya nanti kalau lulus saya tidak harus jadi guru gitu kan. Jadi kan ya setengah ngakali Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan lebih tahu isi hati saya. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan itu ya. Engkau mengenal isi hatiku. Jadi saya memilih pada waktu itu, saya pilih jurusan apa yang membuat saya bisa tanda kutip lari atau sekolah. Lari dari sekolah. Kenapa sempat muncul pemikiran itu? Karena bagaimanapun pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang masih ada pandangan jadi guru itu mana bisa kaya gitu kan. Soro terus gitu Soro ya. terus. Namanya aja pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi ya saya sempat berpikir rasional dalam pemikiran saya. Ya oke lah, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di bidang pendidikan, masuk, tapi jurusannya milih yang lain. Nah, saya memilih pada waktu itu, pilihan saya pertama jurusan bahasa Inggris. Karena saya tahu jurusan bahasa Inggris kan nanti bisa lari kemana-mana kan. Pikir saya bisa ke bank, bisa kemana-mana begitu. Baru pilihan yang kedua, saya pilih jurusan yang memang saya suka, kebetulan bidang psikologi. Tapi ya itu jurusan yang sebenarnya tidak terlalu favorit mungkin ya pada waktu itu. Jadi saya ambil jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Mungkin yang sekarang dikenal dengan bimbingan konseling. Nah, calon yang mempersiapkan calon guru-guru BK. Nah, image guru BK kan tidak bagus juga pada waktu itu kan. Jadi, sampah kan, sampah guru BK itu. Jadi bahkan ketika tes itu saya merasa ngerjakan soal Inggrisnya lebih bisa saya kerjakan. Gitu, dan saya rasa pasti saya keterima lah ini ya di jurusan Inggrisnya, yakin. Tapi H-1 menjelang pengumuman, nah ini cerita pengalaman yang unik itu, kira-kira sekitar jam 6 sore gitu ya, tiba-tiba saya di rumah bersama keluarga, tapi tiba-tiba saya merasa kok kepingin berdoa ya, kepingin masuk di kamar berdoa begitu. Besok pengumuman, saya tidak berdoa untuk meratap-ratap minta Tuhan pasti diterima gitu ya. Walaupun pada waktu itu memang ekonomi keluarga juga sedang sulit, tapi saya merasa ada dorongan untuk berdoa masuk kamar. Jadi saya masuk kamar. Saya masuk kamar pada waktu itu kebetulan keluarga kami pada waktu itu ada tinggal dalam satu rumah yang kamarnya sedikit, orangnya banyak. Iya. Jadi saya memilih, saya pikir jam 6 itu saya masuk, kan semua pada masih nonton TV. Jadi saya di kamar sendirian dan saya berdoa. Dan ketika saya berdoa itu tiba-tiba saya merasa, ya saya yakin itu Tuhan yang sedang berbicara. Dia tanya ke saya satu suara di hati saya, apa motivasimu memilih jurusan bahasa Inggris? Saya dalam hati bilang, ketahuan. Akhirnya gitu ya. Akhirnya ketahuan. Saya langsung bilang, wah ketahuan sudah itu saya memang menangis pada waktu itu ya. Ya saya bilang, ya sudahlah Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya tidak diterima di jurusan itu demi saya menggenapi ini, ya oke lah. Walaupun di hati saya, pikiran saya yang lain, saya ngerjain tes UMPTN Inggris itu rasanya gampang, pasti bisa masuk. Dan betul besok paginya pengumuman pagi itu jam 5 kan, dulu masih pakai koran ya, belum seperti sekarang kan. Pakai koran, jadi keluarga yang saya masih bangun berdoa saat teduh, korannya sudah datang. Keluarga yang tanya, kamu nomor ujianmu berapa? Saya nyebutin nomor ujian saya begitu, tapi saya masih saat teduh berdoa, jadi saya tidak
Nggak fokus ke situ Iya, ya. nggak fokus ke situ. Jadi keluarga yang bacain nyari. Ya, terus mereka bilang, wah kamu diterima. Pertamanya seneng, saya sambil dengerin gitu ya seneng. Terus mereka sendiri yang bertanya, tapi diterima di jurusan apa ya? Gitu. Mereka yang ngomong-ngomong begitu. Terus mereka bilang, loh jurusannya bimbingan konseling. Yo. Tiba-tiba mereka itu juga jadi nggak Iya. semangat. Malah mereka bilang gini, naik jurusan gini mending kamu ikut jurusannya mama. Mama saya dulu kan pernah jadi jurusan tata boga, masak. Oh, gitu. masak. Terus mending melok mama jurusan tata boga. Jadi mereka not happy begitu ya dengan padahal pada waktu itu kan anak itu kalau diterima di Itu perguruan tinggi negeri itu Iya. maksudnya Banggaan rasanya kan bangga. tersendiri. Iya. Iya, tapi nggak ada rasa bangganya pada waktu itu karena BK itu ya, tadi. jurusannya sudah pendidikan jurusannya itu. Terus mereka bilang itu mau kerja apa, saya sendiri kan nggak tahu mau kerja apa gitu ya. Tapi sampai hari ini saya melihat saya merasa bahwa itu adalah salah satu keputusan iman terbaik yang pernah saya buat begitu ya. Dan sampai hari ini saya melihat bahwa ternyata apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Tuhan terus pelihara dengan caranya begitu. Itu mungkin awalnya masuk di pendidikan. Itu bagian atau part yang sangat penting untuk Kak Hans menentukan langkah demi langkah berikutnya. Betul. Dan kemudian juga saya penting buat anak-anak muda juga ya untuk care atau mulai mengasah insting menggali diri sendiri. Sebenarnya passionku ini apa? Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mau orang lain, tapi dari diri kita. Bahkan kalau Kak Hans ini luar biasa. Ini bukan dari dirinya Kak Hans, tapi dari maunya Tuhan. Itu yang tidak tidak banyak ditemui. Hanya orang-orang tertentu ya yang dari masa mudanya sudah mendapatkan poin itu gitu. Tapi bagaimana Kak untuk sampai menggenapi satu demi satu itu perjuangannya seperti apa? Apakah karena ini sudah Tuhan yang sudah tetapkan, sudah arahkan, kemudian mulus aja atau ada tantangan, ada? Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang Tuhan memang menuntun, iya, tapi Dia juga tidak memberi direction yang jelas ya. Maksudnya jelas itu Iya. Tidak langsung semua tahu di awal. iya, gitu kamu ya, Kak, ya. masuk jurusan pendidikan, bidang jurusan kan pendidikan sendiri jurusannya banyak banget begitu ya. Saya sendiri backgroundnya waktu SMA jadi jurusan sosial memang sih A3 ya dulu ya. Iya. Tapi kemudian saya ingat beban itu semakin kuat ketika jadi cara Tuhan menunjukkan pada saya ingat salah satunya pada waktu saya retreat kelas 3 itu kita diberi waktu itu berdoa sendiri-sendirilah. Nah saya pilih tempat doa yang kira-kira paling sepi di mana ya pada waktu itu. Saya ingat di satu tempat retreat. Nah saya lihat tempat paling sepi itu di kalau orang sini bilang di dek atas itu. Jadi kayak genteng atas itu ya. Jadi dek atas itu kayak rumah cor-coran tapi yang dek paling atas. Sore hari saya ingat sekitar jam 3 di daerah Tretes. Jadi kan suasananya sejuk. Nah ketika saya berdiri di posisi itu, saya merasa tiba-tiba seperti Tuhan bawa saya untuk melihat ke satu arah. Nah satu arah tertentu ketika saya lihat dari posisi itu, saya lihat anak sekolah lagi keluar ceritanya. Anak sekolah itu lagi keluar dan saya merasa seperti ada desiran tertentu di hati saya ya orang sekarang nyebutnya passion begitu ya, yang kemudian itu muncul ya di hati saya. Jadi beban itu, saya akhirnya melihatnya jadi ya saya perlu satu bidang yang saya bisa bersentuhan secara langsung dengan mereka seperti itu. Dan ya memang saya juga tertarik bidang-bidang seperti psikologi gitu ya pada waktu itu. Saya juga tidak sadar bahwa waktu SMA ada tugas akhir. Saya ingat tugas akhir saya itu setiap kan dibuat tugas perorangan, suruh buat tugas akhir gitu, bikin makalah intinya. Iya. Saya waktu itu mengambil kasus atau masalah itu yang terkait bidang psikologi. Jadi di SMA itu penelitian saya itu tentang pengaruh, saya masih ingat kurang lebih judulnya, pengaruh orang tua terhadap perkembangan anak sejak anak usia pranatal. Bayangin,
sejak anak usia pranatal sebelum kelahiran. Dalam hati saya mikir saya ini ya ngapain ya ngambil jurusan itu ya. Tapi mungkin juga seiring ketika SMA mulai melayani, saya juga mulai melihat banyak anak bermasalah kan. Iya. Jadi mungkin timbul beban itu soal kepahitan dan segala macam. Jadi beban-beban secara psikologis itu mulai pelan-pelan ada ditaruh di hati. Jadi saya ingat SMA itu saya sudah pergi ke UNER, ketemu dosen-dosen psikologi UNER pada waktu itu untuk meneliti tentang pengaruh orang tua terhadap anak bahkan sejak anak itu masih dalam kandungan. Jadi ketemu para beberapa nama-nama besar pada waktu itu dan saya bersyukur kok ya mereka dia mau ini melayani saya seorang anak SMA. Ini bukan mahasiswa kan. Saya minta data, saya berkonsultasi, saya dibawa ke melihat pasien di rumah sakit Polijiwa pada waktu itu. Jadi rupanya itu serangkaian perjalanan. Sehingga akhirnya kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, kira-kira bagaimana kita mempertajam atau mengenal panggilan kita. Saya percaya 3 hal bahwa kalau kita mau kenali panggilan kita itu yang pertama jelas kita mesti kenali Tuhan kita, ya kan? Karena Dia yang punya visi. Artinya kalau Tuhan itu besar, kita tidak boleh takut punya mimpi yang besar dari Tuhan. Jadi kita mesti kenali Tuhan. Ya, dan saya waktu itu mengenali salah satunya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencintai generasi ini. Itu satu. Tapi yang kedua kita juga harus kenali diri kita, betul yang tadi. Ya. Mau tidak mau, walaupun saya sempat mengambil pilihan pertama di Inggris itu sebenarnya karena saya merasa ya saya rasanya suka lah hal ini gitu ya. Terus sama bidang psikologi yang ada itu saya suka. Cuman psikologi yang di pendidikan, di jalur kampus pendidikan yang tracknya ke pendidikan, ya itu. Walaupun itu saya jadikan cadangan ya artinya ya kalau tidak masuk di situ ya malah tidak apa-apa gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bibit-bibit dari memang saya merasa bahwa saya menyukai hal itu dan menangani anak-anak yang memang punya masalah, melakukan proses konseling. Waktu itu kan di SMA pun kadang-kadang mengkonseling teman, tapi waktu itu kan kita tidak tahu ya, cuman ngalir aja kan, cuman itu. Nah yang ketiga adalah jadi kenali diri, kenali Allah, kenali diri. Istilah saya kadang-kadang guyonan saya ya kalau kamu batuk aja fales gitu ya, jangan jadi penyanyi gitu kan, istilahnya kan begitu. Ya, jadi ya kenali diri kita. Nah saya merasa saya memilih di sana, tapi dari apa yang tetap saya sukai. Saya tidak pilih jurusan matematika, saya tidak pilih jurusan yang akuntansi misalnya, karena ya saya merasa meskipun di pendidikan juga ada jurusan itu, tapi saya merasa ability itu bukan saya lah, kira-kira begitu. Jadi tetap saya melihat dari diri saya. Yang ketiga adalah mengenali lingkungan. Mengenali lingkungan itu maksudnya mengenali keadaan. Nah, saya bersyukur pada waktu itu saya dipertemukan dengan banyak kakak-kakak pelayanan pada waktu itu, belum gereja karena gereja waktu itu belum concern hari ini, termasuk beberapa hamba Tuhan yang justru cerita soal keadaan Indonesia. Keadaan di Indonesia, tentang lingkungan, tentang visi tentang Indonesia. Dan salah satu yang mereka selalu, entah kenapa yang pesan yang saya sampai itu kepada saya, salah satunya generasi. Memang disampaikan pesan soal pendidikan bagi generasi ini. Iya, jadi memang akhirnya saya menyimpulkan 3 hal itu. Ya, jadi kenali Tuhan, kenali diri, tapi juga kenali lingkungan. Lingkungan di mana kita Tuhan taruh, biasanya kita punya kita bisa melihat ada kebutuhan apa. Nah, waktu itu memang yang saya dapat informasinya adalah berbagai informasi tentang kebutuhan akan pendidikan. Itu pada waktu itu catatannya sih, mungkin catatan perjalanannya kira-kira begitu. Jadi sesi ini benar-benar diarahkan Tuhan untuk bagaimana berkat yang salah satu berkat terbesar kali ya, berkat terbesar seorang manusia gitu ya, kita ciptaan Tuhan itu ketika kita bisa ada di dalam hal yang memang itu
kita cintai, dan yang kita cintai itu asalnya dari Tuhan ya Kak ya. Kayak tadi Kak Hans tadi bilang bahwa yang menciptakan kita itu Dia. Jadi kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya jadi kesukaanmu, yang akan bikin kamu excited dalam hidup, yang akan bikin kamu sekalipun capek mengerjakannya tapi tidak ada kata berhenti gitu, mau akan terus dan terus, itu ternyata ya dari kita mengenal Dia dan kita menemukan sejatinya kita ini diciptakan kayak opo sih gitu kan ya. Kita ini diciptakan seperti apa dan untuk apa, itu yang sangat perlu untuk kita cari, dan ketika sudah menemukannya beneran kok memang saudara ya. Kak Hans pun, saya kalau sering ngobrol juga sama istrinya Kak Hans gitu ya, Kak Hans sih gak ono kesel ya gitu, gak ono kesel pindah sampai aduh udah ya. Dari situ akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita berada di satu kondisi, satu keadaan yang memang benar-benar itu Tuhan bagian yang porsi yang Tuhan sediakan buat kita, aduh mau capeknya kayak gimana, mau kadang mungkin ada tantangan yang beratnya kayak gimana, tetap ada kuasa yang mensupport kita sampai kita bisa jalan terus dan nggak pernah capek gitu ya Kak ya. Betul. Padahal melelahkan loh Pak Kak, mikirin tentang generasi itu, ngurusin orang gitu kan, gitu kan. Manusia itu kan rumit ya. Rumit masalahnya, dengan latar belakang, dengan apalagi hubungan dengan konseling ya. Betul. Konseling gitu. Ya. Itu gimana Kak Hans mensikapinya dan bukan memaksa ya, terus berjuang. Kalau memaksa kan seolah-olah ini karena gak mencintai gitu ya. Gimana Kak? Iya, jadi memang sekali lagi saya melihat bahwa semua catatan perjalanan itu sebenarnya juga telah Tuhan siapkan. Gitu ya. Saya juga bersyukur, salah satunya kadang-kadang saya juga memang melihat di tengah semua kondisi yang ada ini, saya merasa tidak menyombongkan diri, dan maksudnya merasa seperti punya energi tertentu ini dari mana ya. Nah, saya merasa mungkin Tuhan itu memang sudah mempersiapkan beberapa hal dari bahkan sejak saya juga dalam kandungan Pak. Jadi mungkin nggak tahu Agus sama tahu enggak, bahwa saya dulu ini sebenarnya adalah anak yang tidak diharapkan lahir gitu ya, karena saya bersaudara 5, karena sudah punya anak 4, istilahnya anak kelima ini enggak diharapin gitu ya maksudnya. Dan bukan cuma tidak diharapkan, tapi bahkan sudah mau dilakukan upaya-upaya untuk aborsi. Usaha untuk menghentikan ya keberadaan Kak Hans. Jadi sejak kecil itu rupanya saya akhirnya tahu dari mama saya yang menceritakannya ya. Jadi kami rekonsiliasi dan mama memang menceritakannya bahwa jadi diminumi jamu macam-macam sejak dalam kandungan itu. Jadi mungkin ada yang melica lah, jamu, buah dibawa sampai kemana. Jadi dalam hati kadang sekarang saya berpikir mungkin saya ini dulu ceritanya kayak Asterix atau Obelix gitu yang dimasukin dalam ramuan itu ya. Tapi sorry, hasilnya kayak gini loh, luar biasa loh. Kepintarannya loh malah. Jadi memang apa namanya, kalau saya melihat dibandingkan kakak-kakak saya yang laki kan, saya 5 bersaudara ya. Jadi laki, perempuan, urut kacang orang bilang. 2 kakak saya yang laki itu badannya lebih gede. Tapi kalau keluar rumah sedikit itu pulang-pulang masuk angin, batuk, apalah. Padahal mereka, kesannya kayak jagoan gitu, ngegeng, apa. Tapi pulang rumah kerean, ya. Lah ini dijamuin terus kayak gini. Jadi ya kalau sekarang saya melihat rupanya ya Tuhan itu sudah mempersiapkan. Iya, sejak dari itu saya rasa ya proses penyiapan kondisinya itu dari dalam. Nah itu juga akhirnya mungkin juga membuat saya juga jadi lebih punya beban kepada anak-anak yang atau anak-anak muda yang punya juga persoalan-persoalan yang terkait dengan relasi dengan keluarga gitu ya. Gitu. Luar biasa loh Kak Hans. Biasanya orang-orang yang mengalami dan ada dalam kondisi seperti itu dan tahu keberadaannya kalau dirinya ditolak, itu yang keluar pemberontakan biasanya. Tapi kok ini yang keluar seperti ini kira-kira menurut Kak Hans? Ya itu kasih karunia mungkin ya. Kasih karunia. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa saya pribadi pun karena itu kan sebuah penolakan yang saya pernah alami, itu juga membuat saya juga punya pengaruh terhadap relasi saya dengan keluarga. Jadi
hubungan saya dengan keluarga itu ya orang melihat dari luar mungkin ya oke saja secara umum. Keluarga saya ya orang tua saya orang tua yang mengasihi Tuhan, baik ya ya biasalah kalau mama cerewet. Biasa itu menurut saya sih kalau nggak cerewet nggak iya standar kadang ya saya bahkan mungkin nggak inget apa papa saya ini pernah mukul saya apa enggak ya sampai nggak inget gitu. Jadi tapi bagaimanapun ada apa ya bibit-bibit rasa tidak aman yang pernah saya alami, sehingga saya pribadi pada selama proses pengasuhan itu tidak banyak cerita kepada mereka apa yang saya rasakan. Tidak bisa duduk enak dengan mereka, aneh padahal ya tidak merasa tidak nyaman berdekatan. Tidak nyaman berdekatan. Kalau saya lagi nonton sepak bola, ini kan lagi seru-seru nonton sepak bola. Lagi anak-anak nonton dibela-belain bangun pagi itu ya, sudah wah berjuang. Begitu nonton, ayah saya tiba-tiba duduk di sebelah saya merasa tidak nyaman, saya masuk kamar. Loh padahal tidak dimarahin, tidak dimarahin. Dan cuma dijejeri doang. Cuma dijejerin itu seperti merasa ada yang tidak nyaman. Tentu sampai kemudian Tuhan tunjukkan bahwa bagaimanapun ada bagian-bagian yang ya saya sadari itu luka yang harus perlu disembuhkan, dipulihkan dan serangkaian proses yang ada akhirnya ya saya bersyukur bisa membangun relasi-relasi lebih baik. Tapi juga ya itu tadi tantangannya ngalami juga. Ada perjuangan di situ, luar biasa. Nanti kita akan lanjut saudara di sesi berikutnya untuk kita bicara bagaimana apa yang Tuhan taruh gitu ya dalam diri Kak Hans, masalah karakter, masalah kita mengizinkan Tuhan membentuk diri kita sesuai dengan yang difirmankan Tuhan gitu ya. Dan firman Tuhan itu kan bikin saat kita menurutinya itu bikin kita enak sebenarnya gitu kan, bikin hidup ini lebih mudah dan itu akan dikaitkan nanti dengan bagaimana dengan pertumbuhan generasi, pelayanan generasi gitu. Seberapa penting karakter, seberapa penting membangun karakter Kristus dalam diri seseorang itu pengaruhnya sejauh apa gitu dalam kehidupan seseorang ya. Jadi saya sangat diberkati, kami semua diberkati di sesi ini. Bagaimana bicara tentang panggilan itu, menemukan panggilan itu adalah sesuatu yang harus kita raih, harus kita dapatkan karena itu hanya bisa dikerjakan selama kita hidup gitu kan. Selesai hidup udah nggak ada lagi panggilan, nggak perlu cari panggilan. Tapi nggak perlu cari panggilan saat kita hidup. Disitulah kita harus menemukan tujuan kita sebenarnya dalam Tuhan. Itu saudara, kita ketemu lagi di sesi berikutnya minggu depan bareng Kak Hans lagi. Salam kasih dari kami berempat di sini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, bye, sampai ketemu lagi.